Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi terkait book review mengenai buku dari Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and Step. Review ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu perundang-undangan kelas A yang dikerjakan oleh kelompok kami yang beranggotakan pertama adalah Nabila Rizka Febrianti, Farina Firda Aprilia, Nabila Putri Febrianti, Kimika Augucira, dan juga Nabila Isma. Baik, kita akan langsung mulai presentasinya, dimulai dari slide pertama, membahas tentang the concept of law. Kemudian dilanjutkan akan membahas terkait the legal order, kemudian the legal duty, dan the hierarchy of the norms. Baik, untuk yang pertama, kita akan langsung membahas mengenai konsep hukum itu sendiri. Silahkan. Baik, dalam menjelaskan konsep hukum, Hans Kelsen di sini membagi menjadi 3 bahasan. Itu yang pertama, perilaku manusia sebagai objek aturan, di mana Hans Kelsen di sini mengartikan hukum sebagai tata aturan, sebagai suatu sistem aturan tentang perilaku manusia, di mana hukum ini tidak mengacu pada satu aturan, tapi mengacu pada perangkat aturan yang memiliki satu kesatuan yang dipahami sebagai suatu sistem. Nah, dari pengertian tersebut, artinya dapat diartikan bahwa tata hukum itu hanya terkait dengan perilaku manusia, tapi juga kondisi tertentu terkait perilaku manusia. Misalnya di sini ada tindakan pembunuhan itu sebagai delik terkait tindakan manusianya, dan kematian itu sebagai hasil atau kondisi fisiologisnya. Nah, menurut Hans Kelsen di sini objek dari ilmu hukum itu norma yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Kemudian yang kedua ada definisi hukum secara ilmu dan politik, di mana konsep hukum itu seringkali digunakan secara luas dan adanya kecenderungan untuk bias politik dan ideologis. Nah, supaya bias politik dan ideologis ini nggak memengaruhi definisi hukum itu sendiri, maka akhirnya konsep hukum itu dibuat sesuai dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Kemudian masalah hukum sebagai ilmu itu adalah terkait teknik sosial, bukan masalah moralnya, di mana tujuan dari adanya sistem hukum itu untuk mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Kemudian ada konsep hukum dan ide keadilan. Nah, adanya kecenderungan untuk menyamakan atau mengidentikan hukum dengan keadilan itu menurutnya adalah kecenderungan untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial untuk menentukan apakah suatu hukum itu adil atau tidak, atau mendefinisikan apakah elemen esensi dari keadilan itu hanya dapat dijawab demikian, bahwa tata aturan itu mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan ditemukan kegembiraan di dalamnya. Artinya keadilan sosial itu adalah kebahagiaan sosial karena adanya kebutuhan individu yang terpenuhi. Nah, tata aturan yang adil itu adalah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebetulnya menurut Hans Kelsen di sini itu keadilan merupakan sesuatu yang di luar rasio, karena bagaimanapun keadilan itu penting bagi tindakan manusia, tapi keadilan itu bukan subjek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat itu hanya kepentingan dan konflik kepentingan. Jadi solusi untuk mengatasi hal tersebut itu adalah dengan dibentuknya tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atau membuat suatu kompromi untuk mengakomodir dua kepentingan tersebut. Tapi dalam hal ini itu tidak ditentukan mengenai mana yang disebut adil, menurutnya itu tidak dapat ditentukan. Jadi pengetahuan itu hanya dapat muncul berdasarkan hukum positif. Inilah yang menjadi objek ilmu atau the pure theory of law. Next. Nah, kemudian bahasan yang kedua yaitu kriteria hukum, yaitu hukum sebagai teknik sosial. Jika kita melakukan investigasi terhadap hukum positif dan membandingkan hukum positif dengan tatanan sosial lain, maka terdapat karakteristik yang kita temukan yang berbeda dengan tatanan sosial lain. Yang pertama, terkait motivasi langsung dan tidak langsung. Jadi,
motivasi ini tuh bisa dibagi menjadi dua, yaitu motivasi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Motivasi tidak langsung ini maksudnya adalah suatu tata aturan itu bisa memberikan reward and punishment untuk memotivasi orang agar melaksanakan tindakan tersebut. Selain itu, ada juga tata aturan sosial yang tidak menyediakan sanksi, tapi dia menyatakan bahwa perilaku itu tuh menguntungkan bagi individu. Nah, hal ini itu yang disebut sebagai motivasi langsung. Namun motivasi langsung ini jarang ditemukan dalam tata aturan sosial. Kemudian ada sanksi yang terorganisasi secara sosial dan transendental. Nah, sanksi yang ada di dalam tatanan sosial itu bisa bersifat sosialimanen atau transendental. Di mana pada awalnya itu sanksi dalam tatanan sosial itu punya karakter yang lebih religius atau transendental. Namun belakangan ini muncul sanksi yang bersifat sosialimanen, yang mana sanksi itu diorganisasikan dan dilaksanakan dalam tatanan sosial. Dan perkembangan selanjutnya itu menunjukkan bahwa fungsi tatanan religius itu sebagai pendukung saja. Kemudian ada hukum sebagai perintah yang memaksa, di mana adanya konsekuensi pelanggar aturan yaitu berupa sanksi karena adanya pemberlakuan sanksi tersebut yang mutlak tanpa keinginan pelaku itu, maka dapat diartikan bahwa sanksi itu termasuk pada paksaan yang terukur. Nah, hukum itu sebagai tatanan sosial yang beda dari tatanan sosial lain dan disebut sebagai coercive order atau perintah yang memaksa. Kemudian next. Kemudian bahasan lain mengenai hukum, moralitas, dan agama. Jadi untuk melihat hukum sebagai tatanan sosial yang beda dari tatanan sosial yang lain itu bisa kita bandingkan dengan moralitas dan agama. Di mana karakter sosial dari moral itu lebih menekankan bahwa suatu perbuatan itu lebih ditujukan untuk diri sendiri. Maksudnya dilakukan atas tuntutan moral dari diri sendiri dan bukan sebagai perintah dari orang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang agama itu sebenarnya lebih mirip kepada norma hukum karena adanya ancaman hukuman dari otoritas yang lebih tinggi daripada manusia. Tapi tetap saja keduanya itu berbeda karena agama itu lebih dianggap transendental dan bukan sanksi yang terorganisasi secara sosial. Dan sanksi yang terorganisasi dalam hal ini itu adalah tindakan paksa yang ditentukan oleh aturan sosial terhadap individu yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan terdapat cara yang ditentukan di mana delik dan sanksi tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Itulah yang membedakan hukum dengan moralitas dan agama. Kemudian terkait monopoli penggunaan kekuatan. Jadi pada dasarnya penggunaan paksaan oleh seseorang itu merupakan suatu delik atau sanksi, di mana dalam hal ini paksaan itu dalam bentuk sanksi dimaksudkan untuk mencegah penggunaan paksaan dalam delik. Atau kekuatan itu digunakan untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam masyarakatnya. Nah, hukum adalah suatu kekuatan yang terorganisasi, digunakan dalam hubungan antar manusia, hanya oleh orang tertentu dan hanya dalam kondisi tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum membuat penggunaan kekuatan paksaan menjadi monopoli. Kemudian mengenai hukum dan perdamaian, di mana perdamaian itu merupakan kondisi di mana tidak ada penggunaan kekuatan. Dalam pengertian ini itu, hukum hanya memberikan perdamaian relatif, bukan perdamaian absolut. Dalam arti ia menghilangkan hak individu untuk menggunakan kekerasan, tapi menyimpannya untuk sebuah komunitas untuk melaksanakannya. Kemudian ada motivasi dari perilaku yang sah. Sebenarnya cukup sulit untuk menentukan motivasi dari seseorang ketika dia melakukan perilaku yang sah secara hukum. Tapi dalam bukunya Hans Kelsen ini mengatakan bahwa motif dari perilaku yang sah itu sama sekali bukan hanya ketakutan akan sanksi hukum atau bahkan keyakinan akan kekuatan mengikatnya dari aturan hukum itu. Jadi ketika moralitas dan agama seseorang itu berjalan sejajar dengan tatanan hukum, maka perilaku sah dari seseorang ini tuh disebabkan oleh moralitas dan agama tersebut. Jadi bukan hanya untuk melaksanakan aturan saja. Kemudian ada argumentasi yang menentang hukum sebagai perintah yang memaksa. Jika tidak meyakini hukum sebagai suatu teknik sosial yang spesifik, atau jika mendefinisikan hukum secara sederhana sebagai aturan atau organisasi dan bukan suatu aturan atau organisasi yang memaksa, maka di sini akan kehilangan kemungkinan untuk membedakan hukum dari fenomena sosialnya. Tapi
salah satu doktrin yang keberatan bahwa paksaan itu adalah elemen esensial dari hukum, itu hanya bisa dijawab dengan menyatakan bahwa di antara norma-norma dalam tata hukum itu terdapat banyak aturan yang tidak memiliki sanksi. Nah, norma-norma konstitusi itu disebut sebagai norma hukum walaupun tidak memiliki sanksi. Boleh next. Ya, baik. Selanjutnya, tadi mungkin sudah diuraikan di pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana konsep dasar dari hukum itu sendiri. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apabila memang hukum adalah sesuatu yang dipaksakan untuk masyarakat, apakah hukum itu sendiri sudah bisa dikatakan valid, dan apakah efisien untuk mengatur suatu kelompok masyarakat tertentu? Lalu di bahasan ini akan dibahas terkait validitas dan efisiensi dari hukum itu sendiri. Yang pertama adalah hukum sebagai norma. Di mana hukum sebagai norma ini kemudian dianggap menjadi beberapa bagian kembali, yaitu pertama hukum sebagai perintah. Itu di mana perintah ini dianggap sebagai ekspresi dari kehendak. Perintah adalah ekspresi dari kehendak atau keinginan individu yang objeknya adalah perilaku individu lainnya. Jadi hukum sebagai perintah. Kemudian dipertanyakan lagi, apakah hukum sebagai perintah ini keseluruhan perintah atau ekspresi dari kehendak yang terjadi itu bisa disebut sebagai hukum ataupun norma yang mengatur secara keseluruhan dan validitasnya dipercaya. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan bahwa tidak semua hukum sebagai perintah, tidak semua perintah ataupun ekspresi kehendak itu bisa dikatakan sebagai hukum yang valid. Lalu, dari situ muncul pemikiran lagi bahwa norma, yaitu kehendak adalah norma itu sendiri adalah kehendak dari para pihak dalam transaksi hukum untuk membuat kontrak yang mengikat. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah kontrak hukum, di situ ataupun hubungan hukum tertentu, di situ kita membutuhkan kehendak dari para pihak yang dipercaya, artinya bukan atas paksaan atau siapapun. Maka dari situ muncullah pemikiran bahwa apabila ada dua individu harus menyatakan persetujuan mereka, itu maksud akhirnya mereka untuk menyetujui tentang perilaku bersama tertentu adalah disebut dengan kehendak. Berarti artinya norma ini adalah kehendak dari dua para pihak apabila akan melakukan sebuah transaksi hukum ataupun kontrak. Lalu kemudian muncul juga pemikiran bahwa norma ini adalah sebagai kehendak dari legislator. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu negara terdapat lembaga tertentu yang bertugas untuk membuat legislasi ataupun membuat undang-undang yang akhirnya bisa mengatur masyarakat yang ada di negara tersebut. Jika kita menetapkan undang-undang diputuskan oleh parlemen dalam bentuk yang tertentu oleh konstitusi sebagai perintah atau apapun artinya yang serupa dengan itu, maka disebut sebagai kehendak untuk membuat undang-undang. Di mana kehendak ini pastinya kewenangan tersebut adalah kewenangan yang memang telah diberikan oleh konstitusi. Selanjutnya adalah hukum adat sebagai perintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebuah di suatu wilayah pasti ada sebuah kebiasaan yang terus berulang terjadi, dan pada perkembangannya kebiasaan tersebut kemudian diakui sebagai sebuah norma yang berlaku. Sebagai contoh misalnya, apabila di suatu daerah menentukan terkait bagaimana cara kedua pihak untuk melakukan pernikahan, itu adalah sebuah kebiasaan turun-temurun yang kemudian menjadi norma di dalam daerah tersebut. Maka kebiasaan menciptakan aturan-aturan baru atau aturan umum yang ada dalam keadaan tertentu ataupun misalnya wilayah tertentu. Kemudian atau seharusnya. Nah, norma ini biasanya mengatur atau mengungkapkan fakta bahwa seorang seharusnya bertindak atas cara tertentu. Pada dasarnya biasanya norma-norma hukum yang tertulis menuliskan bahwa bagaimana sih sebuah individu harus berperilaku, bagaimana tatanan yang benar, bagaimana seharusnya negara melakukan sesuatu untuk masyarakatnya. Maka dari itu norma juga memuat sebuah keharusan. Baik, tadi berbicara validitas hukum sebagai norma, lalu berbicara mengenai validitas dan efisiensi norma dan norma umum dan perorangan, di mana aturan hukum hanya mengacu pada perilaku manusia. Sebuah aturan tidak mengacu pada suatu peristiwa yang tidak berulang, tetapi keseluruhan atas sebuah peristiwa serupa. Jadi artinya norma ini berlaku umum, bukan hanya mengatur sebuah tindakan seseorang saja, tapi norma ini harus bisa menyangkup semua tindakan-tindakan serupa ataupun peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi pada masyarakat. Kemudian
Kemudian ada juga norma bersyarat dan tanpa syarat, di mana ada norma-norma yang dibuat bersyarat, namun pada umumnya norma hukum yang tertulis di sebuah negara jarang kali memuat norma yang tanpa syarat. Artinya sanksi yang ditetapkan oleh norma ditetapkan dengan syarat tertentu. Juga norma hukum individu mungkin memiliki sebuah hipotesis. Namun demikian ada norma-norma hukum yang individu yang tidak bersifat hipotesis. Norma-norma yang bersyarat biasanya memang memuat bahwa seseorang, misalnya sebagai contoh, seseorang bisa dihukum apabila memenuhi syarat tertentu. Artinya dia telah melanggar sebuah aturan, unsur-unsur tindakannya sesuai dengan hukum yang telah tertulis, dan dia memang layak untuk mendapatkan hukuman tersebut, ataupun memang memiliki sudah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hukum tersebut. Itulah sebagai contoh norma-norma bersyarat. Dan norma-norma tanpa syarat biasanya normanya memang langsung berlaku pada seseorang, namun praktiknya jarang terjadi dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya adalah norma dan tindakan, yaitu tidak hanya pelaksanakan suatu norma hukum, tapi pembelakuan sanksi yang ditetapkan, tapi juga segala perbuatan dengannya norma hukum itu dibuat adalah perbuatan hukum tersebut. Jadi kalau kita bicara norma, kita tidak hanya bicara mengenai norma yang tertulis dalam sebuah undang-undang saja atau sebuah konstitusi, tapi juga berbicara mengenai tindakan-tindakan yang diakibatkan oleh norma itu sendiri. Misalnya, pemberlakuan sanksi dalam sebuah misalnya seseorang melakukan sebuah pelanggaran, lalu kemudian di dalam undang-undang telah ditulis normanya, apakah pelanggaran itu akan dikenai sanksi sedemikian rupa. Kemudian proses peradilan yang terjadi hingga orang itu mendapatkan sanksi, itu adalah sebuah bagian dari norma dan tindakan. Jadi sebuah perbuatan hukum itu panjang tidak hanya seputar bagaimana norma itu saja diterapkan, tapi juga bagaimana eksekusi dari norma itu. Kemudian keberhasilan sebagai kesesuaian perilaku dengan norma. Keabsahan hukum berarti bahwa norma-norma itu mengikat. Efektivitas hukum berarti bahwa manusia benar-benar berperilaku sebagaimana menurut norma-norma hukum, mereka seharusnya berperilaku bahwa norma itu benar-benar diterapkan atau dipatuhi. Jadi artinya bahwa norma itu bisa menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan sebagai kesesuaian perilaku dengan norma itu sendiri. Apabila memang masyarakat telah melaksanakan segala hal yang telah ditentukan oleh norma, itu berarti bahwa norma itu telah berhasil untuk membuat ataupun telah sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Begitu. Kemudian berbanding terbalik dengan yang sebelumnya, norma juga bisa dianggap sebagai perilaku berlawanan dengan norma. Yaitu berarti bahwa bila terjadi sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan norma, di sini norma bisa menjadi tolak ukur dari perilaku yang berlawanan itu sendiri, yaitu bahwa di sini Hans Kelsen mengatakan bahwa ini mengutip dari pernyataan Austin bahwa sesuatu itu buruk jika demikian kita mengungkapkan sikap kita terhadapnya, yaitu bahwa kita tidak menginginkan atau tidak merasa senang akan norma itu sendiri. Jadi itu apabila terjadi perilaku berlawanan terhadap norma itu sendiri. Kemudian kebermanfaatan sebagai syarat validitas. Norma dianggap sah hanya jika ia termasuk dalam suatu sistem norma, suatu tatanan yang secara keseluruhan efektif. Artinya memang mungkin dalam membuat norma itu menjadi valid, artinya harus ada unsur kebermanfaatan dari norma itu sendiri. Apabila norma itu tidak memberikan unsur kebermanfaatan untuk masyarakat, tidak mengatur masyarakat, tatanan masyarakat dengan baik, maka validitas dari norma itu bisa diragukan. Baik, kemudian bicara norma hukum, selanjutnya adalah norma hukum dan rule of law dalam pengertian deskriptif, di mana norma-norma yang membentuk suatu tatanan hukum harusnya norma-norma yang menetapkan suatu perbuatan mereka yang memaksa. Secara khusus, norma-norma umum harusnya norma-norma di mana suatu sanksi tersebut dibuat tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Ketergantungan ini dinyatakan dengan konsep seharusnya, seperti yang tadi sudah dinyatakan sebelumnya ya. Ini tidak berarti bahwa organ pembuat undang-undang harus memberikan norma dalam bentuk pernyataan hipotesis seharusnya. Unsur-unsur yang berbeda dari suatu norma mungkin terkandung dalam produk yang sangat berbeda dari prosedur pembuatan hukum, dan mereka dapat diekspresikan secara linguistik dengan cara yang sangat berbeda. Itu mungkin adalah pengertian deskriptif dari norma hukum dan rule of law, di mana ini adalah merupakan suatu tatanan hukum yang dibuat secara memaksa dan juga berlaku secara umum pada dasarnya. Kemudian aturan hukum dan aturan hukum alam. Di sini kadang kita suka melihat bahwa ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa aturan hukum dan hukum alam adalah hal yang serupa, tapi ada juga yang mengatakan itu adalah hal yang berbeda.
Di sini seperti halnya ilmu hukum, Hans Kelsen menunjukkan adanya persamaan antara ilmu hukum dan ilmu alam, yaitu ilmu alam dan ilmu hukum menggambarkan objek dalam kalimat-kalimat yang bersifat penilaian hipotesis. Dan seperti rule of law, hukum alam juga menghubungkan dua fakta satu sama lain sebagai kondisi dan konsekuensi tertentu. Kondisi di sini menyebabkan akibat dari sebuah akibat, sehingga di sini terbentuklah sebuah hukum kausalitas antara sesuatu hal yang penyebab dan juga akibat. Ini adalah kemiripan antara konsep aturan hukum dan juga hukum alam, bahwa di dalam sebuah tindakan akan menyebabkan sebuah hubungan kausalitas tertentu. Kemudian adalah norma hukum sebagai standar penilaian. Nah, norma hukum dapat diterapkan tidak hanya dalam arti bahwa itu dijalankan oleh organ atau dipenuhi oleh subjek tertentu, tetapi juga dalam arti bahwa norma ini membentuk dasar penilaian khusus tentang nilai-nilai yang mengkualifikasikan perilaku organ atau subjek tertentu. Misalnya, apakah tindakan tersebut apakah sebuah tindakan itu dinilai sebagai tindakan yang benar, tindakan yang sesuai, ataukah justru tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum. Nah, disitulah norma berperan sebagai standar penilaian untuk tindakan-tindakan yang terjadi dalam masyarakat. Apakah tindakan itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah. Baik, silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai legal duty atau kewajiban hukum. Sebenarnya konsep kewajiban ini mulanya merupakan suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral yang berkaitan dengan tindakan individu, baik berupa perintah maupun larangan. Konsep kewajiban hukum ini sangat berkaitan erat dengan konsep norma hukum. Bahkan Kelsen menyatakan bahwa norma hukum sebagai kewajiban hukum, karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban tertentu. Namun sejatinya norma hukum memiliki hubungan yang lebih kompleks karena norma hukum memiliki struktur yang lebih complicated dibandingkan norma moral. Boleh di-next? Baik, kewajiban hukum ini merupakan kewajiban untuk tidak melakukan delik atau kewajiban untuk mematuhi norma hukum. Eksistensi kewajiban hukum sejatinya sebagai validitas suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Kewajiban hukum tidak berarti tanpa norma hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa norma hukum yang mewajibkan subjek untuk tidak melakukan delik dengan memberikan sanksi jika dilakukan. Tidak membebankan kewajiban hukum eksekusi sanksi atau aplikasi sanksi itu sendiri. Jika norma hukum diekspresikan dengan menyatakan bahwa kondisi tertentu terpenuhi, maka organ harus memerintahkan pelaksanaan sanksi. Keharusan ini hanya bermakna secara spesifik bahwa sanksi telah ditetapkan atau ditentukan dalam norma. Dalam hal ini dapat dikaitkan juga bahwa kewajiban hukum juga mengimplikasikan suatu keharusan, yang mana jika seseorang bertindak sebaliknya dari kewajiban hukum atas tindakan tertentu, berarti suatu organ harus mengaplikasikan suatu sanksi kepadanya. Dalam hal ini, konstruksi norma hukum dapat dibagi menjadi norma primer dan norma sekunder. Norma hukum primer berisi sebuah aturan atau bagaimana cara subjek hukum berperilaku, sedangkan norma sekunder memuat tindakan yang menurut tata hukum membawa konsekuensi suatu sanksi. Dengan kata lain, norma sekunder itu sebagai penanggulangan apabila norma hukum primer tidak terpenuhi. Boleh di next? Yang kita ketahui bahwa keabsahan ini kan merupakan suatu keharusan hukum, yang berarti suatu keharusan hukum. Dalam hal ini berarti hukum merupakan norma utama yang berlaku langsung hanya untuk organ yang seharusnya melaksanakan sanksi. Hanya organ yang dapat secara tegas mematuhi atau melanggar hukum. Hal ini akan berkaitan dengan terlaksananya atau tidak terlaksananya sanksi yang ditetapkan. Pada umumnya, ungkapan mematuhi norma dan tidak mematuhi norma mengacu pada perilaku subjek. Subjek hanya dapat mematuhi atau tidak mematuhi norma sekunder. Sepanjang hukum dipahami secara general sebagai norma primer, hukum berlaku jika diaplikasikan oleh organ.
dan organ harus mengaplikasikan hukum khususnya dalam kasus di mana subjek tidak mematuhi hukum, yaitu kasus di mana sanksi dikenakan. Walaupun demikian, ada hubungan tertentu antara kepatuhan faktual dan aplikasi faktual dari hukum. Jika suatu norma hukum secara permanen tidak dipatuhi oleh subjek hukum, maka mungkin juga tidak lagi diaplikasikan oleh organ. Maka keberlakuan hukum utamanya diaplikasikan oleh organ tertentu. Selanjutnya keberlakuan juga dapat berarti dipatuhi oleh subjek. Jadi menurut Hans Kelsen dalam bukunya menyatakan bahwa menurut sifat norma dasar terdapat dua jenis tatanan atau sistem normatif yang berbeda, yakni sistem statis dan dinamis. Adapun kita ketahui bahwa sistem statis ini merupakan segenap sistem norma yang hadir berdasarkan pemikiran dari ahli semata, di mana ahli ini dalam mengumpulkan dalam menyimpulkan suatu norma itu memiliki teknis secara prosedural intelektual semata. Sedangkan untuk sistem norma yang dinamis merupakan berasal atau berangkat dari keinginan individu yang kemudian dibentuk oleh kepala negara berikut dengan parlemen-parlemen yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin next slide. Nah, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa norma dasar ini memiliki dua jenis berdasarkan sifatnya memiliki dua jenis yang utama, yakni sistem norma statis dan dinamis. Adapun hukum dapat dikategorikan sebagai jenis sistem norma yang dinamis karena dalam bukunya Hans Kelsen menjelaskan terkait dengan kepositifan hukum di mana norma sebagai tatanan hukum bersifat dinamis. Suatu norma termasuk dalam sistem sepanjang telah diputuskan oleh parlemen atau dibuat oleh kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan dan belum dihapuskan oleh keputusan parlemen atau melalui kebiasaan atau praktik pengadilan yang bertentangan. Jadi kita ketahui bahwa mengapa hukum dikategorikan sebagai sistem norma yang dinamis karena memang berangkat dari kehendak individu yang kemudian diaktualisasikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang, baik itu dibuat oleh kebiasaan maupun ditetapkan oleh pengadilan. Selanjutnya, hukum selalu diciptakan oleh tindakan yang bertujuan untuk menciptakan hukum sehingga berlaku sebagai norma yang mengikat. Selain hukum kebiasaan, terdapat pula hukum perundang-undangan yang dibuat dengan cara tindakan legislatif, yudikatif, atau administratif, terutama oleh kontrak dan perjanjian yang bersifat internasional. Jadi, berdasarkan pendapat Hans Kelsen, di samping adanya hukum kebiasaan atau customary law, kita juga mengenal adanya hukum perundang-undangan, di mana hukum perundang-undangan ini dalam pembuatannya harus dibuat berdasarkan tindakan-tindakan pejabat yang berwenang, baik merupakan pejabat legislatif, yudikatif maupun administratif, serta dapat juga lahir berdasarkan kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian internasional. Mungkin next slide. Nah, kemudian terkait dengan norma dasar tata hukum, di mana sebuah peraturan memperoleh keabsahan dari konstitusi karena telah ditetapkan oleh organ yang berwenang menurut cara yang ditentukan oleh konstitusi. Selanjutnya, fungsi utama norma dasar adalah menganugerahkan kekuasaan pembuat undang-undang atas segala tindakannya. Berdasarkan pemaparan Hans Kelsen tersebut dalam bukunya, kita dapat ketahui bahwasannya suatu konstitusi dapat dikatakan absah atau valid sepanjang ditetapkan oleh organ yang berwenang menurut cara yang juga ditentukan oleh konstitusi sebagai norma dasarnya. Selanjutnya juga kita mengenal adanya prinsip legitimasi di mana menyatakan bahwa peraturan tetap berlaku selama tidak dibatalkan menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut kita dapat ketahui bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dibatalkan menurut cara yang juga ditentukan oleh konstitusi sebagai norma dasar. Akan tetapi dalam bukunya, Hans Kelsen menjelaskan bahwa di samping adanya prinsip legitimasi, kita juga mengenal adanya prinsip efektivitas. Artinya ketika peraturan perundang-undangan sudah tidak berlaku, artinya sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, maka hal tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan prinsip efektivitas. Selanjutnya, suatu norma adalah sah jika telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum dan belum dibatalkan baik dengan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum itu atau dengan cara de sutudo atau oleh fakta bahwa tatanan hukum secara keseluruhan telah kehilangan keberlakuannya. Jadi kita tahu bahwa suatu norma ini adalah valid sepanjang diakui efektivitasnya berdasarkan dinamika yang hidup di masyarakat.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keabsahan suatu tatanan hukum bergantung pada persetujuan dengan kenyataan atau kita kenal sebagai efikasinya, di mana hubungan yang ada antara validitas dan efikasi suatu tatanan hukum berbicara antara seharusnya dan apa yang terjadi sebenarnya pada suatu tatanan hukum. Nah, selanjutnya hukum menurut teori ini adalah suatu tatanan atau organisasi kekuasaan tertentu, di mana efikasi hukum termasuk ke dalam ranah realitas dan sering jadi menurut pendapat Hans Kelsen, suatu norma atau suatu tatanan hukum dapat dikatakan sebagai kekuatan hukum atau mempunyai kekuatan hukum sepanjang dapat diakui efikasinya atau validitasnya dalam kenyataan yang hidup di masyarakat. Dan kita kenal bahwa sepanjang validitas dan efikasinya, maka kita tahu bahwa norma tersebut dikategorikan sebagai norma positif atau hukum positif yang berlaku di suatu tatanan hukum. Selanjutnya juga untuk validitasnya, suatu norma ini bergantung kepada efikasinya. Norma hukum tetap berlaku selama itu merupakan bagian dari tatanan yang sah. Maka berdasarkan hal tersebut kita dapat ketahui bahwa antara validitas dan efikasi itu mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan satu sama lain. Artinya validitas suatu norma adalah bergantung kepada efikasi dari norma tersebut. Oke, mungkin boleh next slide. Oke, mungkin ini sempat juga dijelaskan di paparan selanjutnya bahwa konsep hukum ini terbagi menjadi dua, yakni statis dan dinamis. Terkait dengan statis memang berasal dari prosedural intelektual semata, sedangkan untuk dinamis adalah melihat dengan kenyataan atau realitas yang hidup di masyarakat yang kemudian dibentuk oleh pembuat undang-undang yang berwenang sehingga membentuk suatu norma dalam tatanan hukum. Kemudian juga kita perlu perhatikan bahwa untuk tahap proses pembuatan undang-undang harus juga dilihat bahwa prosedur pembuatan undang-undang ini dengan cara kesepakatan kedua majelis parlemen, persetujuan kepala negara, dan publikasi secara resmi. Artinya selain bahwa norma hukum ini harus dibentuk oleh pejabat yang berwenang, harus juga memperhatikan aspek-aspek lain, yakni terkait dengan prosedurnya yang harus sesuai dengan kesepakatan kedua majelis parlemen, harus ada persetujuan kepala negara, dan juga harus adanya publikasi secara resmi sehingga memenuhi unsur transparansi terhadap masyarakat sipil. Selanjutnya, untuk proses penciptaan hukum tidak hanya mencakup proses legislasi, tetapi juga prosedur otoritas yudisial dan administratif. Bahkan dalam hal ini putusan pengadilan pun seringkali mengandung unsur yang tidak relevan secara hukum. Nah, mungkin terkait bahasan tatan hukum dicukupkan. Saya kembalikan kepada Nabila Isma. Baik, selanjutnya terkait hierarki hukum, saya persilakan untuk dibahas. Baik, boleh di next slide, Isma. Baik, selanjutnya mengenai hierarki norma, yang pertama mengenai norma superior dan inferior. Pada bahwasannya hukum mengatur kriteria sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum ini khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasi satu dengan yang lain, tapi suatu hierarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Pembuatan yang dibentuk oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Boleh di next. Selanjutnya mengenai tingkatan dalam tata hukum. Yang pertama ini ada konstitusi. Seperti yang kita tahu, konstitusi itu merupakan level paling tinggi dalam hukum nasional. Hans Kelsen membagi konstitusi menjadi dua arti, yakni arti formal dan arti material. Konstitusi dalam arti formal merupakan suatu dokumen resmi, seperangkat norma yang dapat diubah hanya di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya untuk membuat perubahan-perubahan itu lebih sulit. Sedangkan konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma yang bersifat umum, misalnya seperti undang-undang. Next.
Dalam penentuan isi norma umum oleh konstitusi, konstitusi dapat menentukan secara positif isi tertentu dari undang-undang yang akan datang baik berupa materi delik, sanksi maupun prosedur. Namun konstitusi juga dapat membentuk secara negatif seperti apa materi yang dilarang sebagai isi hukum. Misalnya parlemen dilarang untuk menyetujui setiap rancangan undang-undang yang membatasi kebebasan beragama. Dengan cara negatif ini, tidak hanya isi undang-undang, tetapi juga semua norma dari tata hukum ditentukan oleh konstitusi. Mengenai kebiasaan sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, jika dalam suatu tata hukum terdapat hukum undang-undang dan kebiasaan secara berdampingan, maka organ pelaksana, khususnya pengadilan, harus mengaplikasikan tidak hanya norma hukum saja yang dibuat oleh organ legislatif, tetapi juga harus memperhatikan norma umum yang dibuat oleh kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan dapat diakui sebagai fakta pembuat hukum sebagaimana dalam legislasi. Namun, hal ini hanya mungkin terjadi jika konstitusi, dalam arti kata material, menginstruksikan kebiasaan seperti halnya institusi legislasi sebagai proses pembuatan hukum. Perbedaan nyata antara hukum kebiasaan dengan undang-undang ini terletak pada pembuatan hukumnya, yang mana hukum kebiasaan dibuat secara sentralisasi oleh individu subjek hukum, sedangkan hukum undang-undang dibuat terdesentralisasi oleh organ khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu. Boleh di next. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa kebiasaan dapat diakui sebagai hukum. Norma umum yang ditetapkan dengan cara legislasi atau kebiasaan membentuk suatu tindakan di bawah konstitusi dalam hierarki hukum. Maka norma hukum, undang-undang atau kebiasaan memiliki dua fungsi besar, yaitu yang pertama menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur harus diikuti, dan yang kedua ini menentukan tindakan yudisial dan administratif organ tertentu. Tindakan inilah yang akan menciptakan norma individual, yaitu penerapan norma hukum pada kasus nyata. Next. Kedua fungsi yang sebelumnya telah dijelaskan tadi berhubungan dengan hukum material atau substantif dan hukum formal atau adjektif. Kedua norma umum ini selalu terlibat dalam aplikasi hukum oleh suatu organ, yaitu norma formal yang menentukan pembuatan organ dan prosedur yang harus diikuti, dan norma material yang menentukan isi dari tindakan yudisial atau administratif. Kedua norma ini sangat berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin norma jenis kedua dapat diaplikasikan tanpa adanya norma jenis pertama. Mengenai penentuan organ pelaksana hukum oleh norma umum, aplikasi dan pembuatan hukum ditentukan oleh norma lebih tinggi secara formal dan material sesuai dengan prosedur dan isi dari fungsi yang dijalankan. Proporsi penentuan pelaksanaan atau pembuatan hukum ini baik secara formal maupun material ditentukan berbeda-beda. Materi konstitusi utamanya menentukan oleh organ mana ya, dan melalui prosedur apa norma umum dibuat. Biasanya konstitusi tidak menentukan isi dari norma yang akan dibuat atau paling tidak hanya menentukan secara negatif. Sedangkan norma umum menentukan tidak hanya organ yudisial dan administratif dan prosedurnya saja, tetapi juga isi dari norma individual sebagai tindakan dari organ khusus. Tingkat penentuan materi tersebut mungkin berbeda-beda. Pengadilan biasanya lebih terikat secara ketat oleh hukum dan hukum pidana dan perdata material yang harus diaplikasikan dibanding dengan otoritas administratif. Jadi next. Terkadang pembuatan norma umum ini dibagi menjadi dua atau lebih tahapan. Beberapa konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu, misalnya kepala negara. Kepala negara biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan norma umum dengan ketentuan dalam suatu undang-undang. Norma umum secara semacam ini tidak dibuat oleh legislatif, tapi dibuat oleh orang lain berdasarkan norma umum yang dibuat oleh legislatif sebelumnya, yang kemudian dapat ditetapkan sebagai peraturan atau regulation. Beberapa konstitutif juga dapat memberikan kekuasaan pada organ administratif, khususnya kepada kepala negara atau perdana menteri, pada kondisi yang tidak bisa menetapkan norma umum untuk mengatur masalah yang biasanya diatur oleh organ legislatif melalui undang-undang. Mengenai pembuatan hukum dengan kebiasaan dan undang-undang ini sering disebut sebagai dua sumber hukum. Dalam konteks ini, hukum hanya dipahami sebagai norma hukum, mengabaikan norma individual yang bagaimanapun juga merupakan bagian dari hukum seperti yang lainnya.
Sumber hukum adalah ekspresif dan figuratif dan ambigu. Istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga untuk mengkarakteristikkan alasan validitas hukum, khususnya alasan paling akhir. Maka norma dasar menjadi dasar hukum, namun dalam arti yang luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma hukum yang lainnya, karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang akan dibuatnya. Maka setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber hukum bagi norma yang lebih rendah. Jadi sumber hukum adalah hukum itu sendiri. Boleh di next? Normalnya pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum terjadi dalam waktu yang sama. Pembuatan norma hukum adalah suatu pelaksanaan dari norma hukum yang lebih tinggi. Dan pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi normalnya adalah pembuatan suatu norma yang lebih rendah. Legislasi merupakan proses pembuatan hukum menurut konstitusi sehingga juga merupakan pelaksanaan hukum. Pembuatan konstitusi pertama dapat dilihat sebagai suatu pelaksanaan norma dasar. Dengan demikian, aktivitas hukum selalu melibatkan baik pembuatan maupun pelaksanaan. Hal ini berlaku baik pada legislasi, pengadilan, maupun organ administratif dalam suatu negara. Seperti yang kita ketahui, ketika pengadilan memutuskan suatu perselisihan atau menetapkan hukum seorang terdakwa, pengadilan mengaplikasikan suatu norma umum, tetapi secara berbarengan pengadilan juga membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu dalam proses adjudikasi. Norma individual ini terkait dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang terkait dengan konstitusi. Norma umum ini yang memuat kondisi dan konsekuensi yang abstrak harus diindividualisasi dan dikonkretisasi agar dapat menentukan dengan kehidupan sosial atau diaplikasikan dalam realita. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, izin melanjutkan pemaparan sebelumnya, ini selanjutnya menyangkut dengan hukum konstitusi. Karena fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai organ pelaksana hukum adalah mengaplikasikan norma umum dalam undang-undang atau kebiasaan terhadap kasus yang konkret, maka pengadilan harus memutuskan apakah norma umum memberikan sanksi kepada perbuatan yang diklaim oleh penuntut sebagai delik atau diklaim oleh penggugat sebagai delik, disertai dengan sanksinya. Pengadilan harus mengkaji hal tersebut berdasarkan fakta dan juga hukum dengan menentukan apakah norma hukum tersebut ini adalah valid, dalam artian norma tersebut telah dibuat dengan cara yang telah ditentukan oleh konstitusi. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa fungsi utama dari fungsi pengadilan ini adalah apabila diragukannya suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut benar-benar termasuk dalam suatu delik menurut tatanan hukum yang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi di sini saya mencontohkan misalnya seorang pria membuat janji pernikahan dengan seorang gadis, namun pria tersebut tidak menepatinya. Dalam hal ini beberapa hukum tidak menganggap janji seperti ini mengikat, namun terdapat hukum lain yang menganggap bahwa janji tersebut mengikat secara hukum. Oleh karena itu fungsi pengadilan di sini harus memastikan apakah dalam tatanan hukum yang akan diterapkan pengadilan ini suatu undang-undang atau hanya aturan hukum kebiasaan. Dengan kata lain, pengadilan harus memastikan keberadaan norma tersebut seperti halnya pengadilan harus memastikan eksistensi dari delik tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa norma konstitusi ini secara intrinsik merupakan bagian dari semua aturan hukum yang harus diaplikasikan oleh pengadilan dan juga organ lainnya. Tadi juga sempat dijelaskan sebelumnya oleh Farina bahwa terdapat suatu sistem norma yang dikatakan dinamis dan juga statis. Nah, dalam pandangan hukum dinamis ini, pembuatan norma umum ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Sedangkan dalam pandangan statis, norma yang lebih tinggi atau konstitusi diproyeksikan sebagai bagian norma yang lebih rendah. Bisa di next slide, Kim.
Selanjutnya mengenai kekosongan hukum. Dalam memberikan suatu sanksi yang belum ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini dapat dikatakan bahwa suatu tatanan hukum memiliki sesuatu kekosongan atau gaps. Artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus yang konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus tersebut. Namun di satu sisi, tata hukum tidak mungkin memiliki kekosongan. Jika hakim diotorisasi untuk memutuskan suatu perselisihan sebagai seorang legislator dalam kasus yang memiliki kekosongan hukum yang mewajibkan tergugat atau terdakwa diklaim seperti yang telah dinyatakan oleh penuntut, maka hakim tidak mengisi kekosongan hukum. Akan tetapi di sini dia hanya menambahkan kepada hukum yang valid tersebut suatu norma individual yang tidak bertentangan dengan norma hukum umum. Jadi dalam hal ini legislatif juga menyadari bahwa kemungkinan norma umum yang dibuat ini dalam beberapa kasus menjadi tidak adil atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Hal ini dikarenakan bahwa legislator itu tidak dapat melihat semua kasus konkret yang mungkin dapat terjadi. Maka dia kemudian mengotorisasi organ pelaksana hukum tidak untuk mengaplikasikan norma umum yang dibuat tersebut, akan tetapi untuk membuat suatu norma baru dalam kasus pelaksanaan norma umum yang dibuat legislatif tersebut tidak akan memiliki hasil yang tidak memuaskan. Kesulitannya di sini adalah bahwa tidak mungkin menentukan sebelumnya kasus-kasus yang akan menjadikan hakim bertindak sebagai legislator. Adapun suatu formula yang menyatakan bahwa hakim diotorisasi untuk bertindak sebagai legislatif jika aplikasi norma umum yang ada terlibat tidak adil. Namun formula ini memberikan terlalu banyak keleluasan pada hakim karena mungkin hakim menemukan banyak kasus di mana norma yang dibuat oleh legislator ini tidak cocok. Jadi dapat diartikan formula ini menurunkan sebagian besar legislator menjadi urusan hakim. Nah, inilah alasan mengapa para legislator ini menggunakan fiksi kekosongan hukum. Fiksi ini membatasi otorisasi hakim dengan dua jalan. Yakni yang pertama membatasi otorisasi kepada kasus di mana kewajiban yang diklaim oleh penggugat telah dilanggar oleh tergugat tidak ditentukan dalam norma umum. Dan yang kedua, pada kasus di mana aplikasi hukum yang ada akan menjadi tidak adil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Boleh di next slide. Selanjutnya yaitu mengenai konflik norma. Poin pertama itu adalah kesesuaian antara keputusan yudisial dengan norma umum. Jadi norma yang lebih tinggi menentukan besar ataupun kecil pembuatan dan isi dari keputusan yudisial sebagai norma yang lebih rendah. Nah, norma yang lebih rendah ini dan norma yang lebih tinggi adalah milik tatanan hukum yang sama sepanjang yang pertama sesuai dengan aturan norma yang terakhir. Dari sudut pandang hukum, tidak dapat terjadi kontradiksi antara suatu keputusan yudisial yang berlaku sebagai hukum dengan hukum undang-undang atau kebiasaan yang harus diaplikasikan dalam keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian antara undang-undang dengan konstitusi. Masalah kemungkinan konflik antara norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah muncul tidak hanya dalam hubungan antara hukum undang-undang atau kebiasaan dengan keputusan pengadilan, tetapi juga dalam hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Permasalahan ini dikarenakan bahwa undang-undang yang tidak konstitusional atau invalid. Jadi suatu norma yang tidak valid ini bisa dikatakan bukan merupakan suatu entitas hukum. Undang-undang yang valid ini hanya karena adalah undang-undang yang sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat valid jika bertentangan dengan konstitusi. Satu-satunya alasan untuk validitas suatu undang-undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Bisa di next slide. Selanjutnya mengenai jaminan konstitusional. Jadi organ khusus yang dibentuk untuk tujuan ini adalah seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang atau judicial review yang diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya kepada Mahkamah Agung. Jadi pada akhir abad ke-19 terdapat suatu pemikiran dari Hans Kelsen yang disebut dengan The Kelsen Model, yang mana pemikiran ini telah mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama dengan Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi ini berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung dan merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia pada tahun 1920. Nah,
Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi hukum dan juga prinsip supremasi parlemen, di mana Mahkamah Konstitusi dalam hal ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak atau abstract review, dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma yang berbentuk konkret. Jadi pengujiannya biasanya dilakukan secara posteriori, meskipun tidak menutup kemungkinan melakukan pengujian a priori. Bisa di next slide. Jadi jika suatu undang-undang yang berbeda dari apa yang ditentukan secara langsung dalam konstitusi, maka konstitusi mungkin mengizinkan untuk mengotorisasi organ lain selain legislatif untuk tidak memberlakukan undang-undang ini berdasarkan alasan tersebut. Nah, cara umum pembatalan keputusan yudisial ini di mana suatu undang-undang karena tidak memenuhi unsur konstitusionalitasnya tidak dibatalkan dengan cara yang biasa, yaitu oleh undang-undang lain, tetapi dengan cara yang tidak biasa, yaitu judicial review. Nah, jika proses ini berjalan dengan sepenuhnya, atau jika tidak ada prosedur tertentu yang telah ditentukan, maka hal ini disebut dengan res judicata. Bisa tolong di next slide. Selanjutnya mengenai nullity dan annullity. Mungkin timbul pertanyaan, apakah perbedaan antara suatu norma yang dapat dibatalkan dengan sesuatu yang wujudnya adalah suatu norma tetapi bukan norma sama sekali, atau biasa disebut dengan batal ab initio. Dan juga mungkin pertanyaan lainnya, dalam kondisi apakah sesuatu yang wujudnya adalah norma dikatakan sebagai suatu norma yang batal ab initio dan bukan norma yang dibatalkan dengan prosedur hukum. Nah, pertanyaan ini tuh hanya tata hukum itu sendiri yang dapat menjawab semua pertanyaan ini. Jadi suatu aturan hukum mungkin menentukan sebagai contoh bahwa sesuatu yang wujudnya suatu norma adalah nol jika norma itu belum ditetapkan oleh organ yang kompeten atau telah ditetapkan oleh individu yang tidak memiliki kompetensi terhadap hal itu. Jika aturan hukum harus menentukan kondisi tertentu sesuatu yang wujudnya norma adalah nol, maka tidak perlu lagi dibatalkan dengan prosedur hukum. Namun aturan hukum masih harus menentukan prosedur untuk menentukan apakah kondisi tersebut ada atau tidak. Jadi keputusan yang dibuat oleh otoritas kompeten bahwa sesuatu yang wujudnya norma adalah norma yang null initio adalah suatu tindakan konstitutif yang dan memiliki efek hukum. Dan tanpa adanya tindakan semacam ini, fenomena yang dipertanyakan tidak dapat dianggap sebagai nol. Maka fenomena yang dipertanyakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada atau ab initio yang berarti secara hukum bukan apa-apa. Bisa di next slide. Selanjutnya mengenai non-kontradiksi antara norma inferior dengan superior. Karakter lain dari norma yang lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah adalah menghindarkan dari kontradiksi nyata antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah. Konstitusionalan dan ilegalitas suatu norma berdasarkan suatu alasan harus tetap diposisikan sebagai valid, yang berarti adanya kemungkinan dibatalkan atau tidak diberlakukan. Pembatalan artinya menegasikan keberadaannya dengan pengetahuan hukum. Kesatuan tata hukum tidak pernah dapat dibahayakan oleh kontradiksi antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Mungkin sekian hasil presentasi kelompok kami, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman untuk pemaparannya. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami terkait buku review dari buku Hans Kelsen yang berjudul The General Theory of Law and State. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan selama presentasi ini disampaikan oleh kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.